Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Saya kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih. Apa kabar? Saya berharap semua sehat ya. Oke, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur saat ini Tuhan memberi kesempatan lagi untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami mengerti, menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap kami, dan kami bisa mengerjakan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saya ambilkan dari Ayub. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Saya bacakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, sekali lagi Ayub katakan, aku tahu bahwa engkau ini Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, jadi saya diingatkan satu lagu, ya, potongan lagu yang mengatakan gini, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Loh, Tuhan gak pernah gagal. Ya, melakukan apapun yang dia kerjakan, ya, melakukan segala sesuatu, bahkan apapun yang jadi rencananya pasti berhasil. Tidak ada yang gagal. Nah, bahkan firman Tuhan katakan Yeskiel 12 ayat 28, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan, apa yang direncanakan oleh Tuhan pasti terjadi. Segala perbuatan yang dikerjakan Allah pasti akan berhasil. Tidak ada yang namanya kegagalan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan hidup kita? Kenapa saya ngalami gagal? Kenapa saudara pernah ngalami gagal? Gagal itu karena seringkali ada beberapa hal, ya, penyebabnya kegagalan kita. Yang pertama, itu kita gagal paham. Gagal paham atau istilahnya tidak ngerti rencana Tuhan, tidak ngerti maksud Tuhan. Sehingga kita berjalan tidak seperti yang Tuhan rancangkan. Rancangan Tuhan dengan kita itu seperti langit dengan bumi. Ya, jadi sangat-sangat tidak sama. Berbeda, rancangan Tuhan sempurna, tidak pernah gagal. Tetapi rancangan kita itu seringkali terbatas sehingga kita gagal. Karena itu, ya, yang pertama kegagalan terjadi karena kita gagal paham, ya, atau gagal mengerti akan rencananya. Yang kedua, kita mungkin ngerti maksud Tuhan, tapi kita tidak mau ikut rencana Tuhan. Nah, karena apa? Wah, terlalu berat, ya. Termasuk ada contoh di Alkitab, seorang pemuda kaya mendatangi Tuhan, dia bertanya, Tuhan, apa yang harus kubuat supaya aku boleh hidup yang kekal? Yesus katakan, ya, tentang hukum Taurat, lalu tetap dia katakan, aku sudah lakukan Tuhan, apalagi? Jual segala harta milikmu, lalu ikut aku. Nah, ini yang bikin pemuda jadi ngerti harus dibuat apa, tapi dia nggak mau. Ya, dia menolak itu. Ya, sehingga ya rencana Tuhan, rencana hidupnya untuk seperti apa yang diinginkan, itu tidak terjadi. Ya, kegagalan itu bukan di pihak Tuhan, tapi di pihak manusia. Yang ketiga, nggak mau tahu. Cuek-cuek saja. Sementing aku udah Kristen, cukuplah. Saudara, saya mau beritahu saudara, nggak cukup hanya dapat label Kristen. Ya, karena kita nggak bisa ke surga itu ikut-ikutan. Ya, ikut Tuhan harus betul-betul kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan dan ngerti maksud dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Ya, nah, jadi mari saya mengajak kita untuk bisa ngerti 3 poin ini, ya. Jadi gagal paham, tidak mau ikut rencananya, atau nggak mau tahu dengan apa yang Tuhan rancangkan. Itu yang menyebabkan seringkali terjadi kegagalan dalam hidup kita. Yang berikutnya, ketika kita gagal, bisa juga terjadi karena itu bagian dari proses Tuhan, bagian dari rencana Tuhan. Sehingga kita merasa, kok berat ya, kok nggak mudah ya, kok masalah-masalah ya. Mungkin bisa saja itu rencana Tuhan. Kita ingat kisahnya Yusuf ketika dia dapat mimpi yang dari Tuhan. Ingat, bukan impen-impenan, bukan ngarang mimpi, tapi dia mimpi yang dari Tuhan. Prosesnya seakan-akan gagal, dia dibuang dalam sumur, dia jual jadi budak, dia akhirnya masuk penjara jadi narapidana. Lalu apa yang terjadi? Ternyata rencananya digenapi. Melalui kegagalan manusia, Tuhan tetap bisa lakukan rencananya.
Ya, jadi mungkin bagian dari rencana Tuhan dari proses itu. Yang kedua, bisa juga karena gagal itu terjadi karena kesalahan kita. Kita salah prediksi, kita salah perhitungan, sehingga yang terjadi kemudian apa? Waduh, aku gagal. Ya, karena kita nggak minta pertimbangan Tuhan, karena kita kurang minta petunjuk Tuhan, sehingga hitung-hitungan kita sendiri yang kita lakukan, sehingga terjadi kesalahan. Ya, terus kegagalan juga bisa terjadi, bukan kegagalan sebetulnya, proses yang seakan-akan gagal itu bisa terjadi karena kesalahan orang lain. Ya, karena kelalaian orang lain, ya kita jadi kena imbasnya. Ya, bisa saja, ya kan. Tetapi itu semua, ya, baik kesalahan kita atau kesalahan orang lain atau keadaan, itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Kalau Tuhan merencanakan sesuatu, pasti terjadi. Salah satu contoh yang paling nyata adalah karya penyelamatan. Rencana Tuhan adalah menyelamatkan umat manusia. Prosesnya, waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus dihakimi, waktu Yesus dianiaya, waktu Yesus disalibkan. Banyak orang salah paham, gagal paham, termasuk murid-muridnya. Kemana murid-muridnya? Petrus saja menyangkal Yesus sampai 3 kali. Yang lain kemana? Sembunyi, saudara. Yesus akhirnya bangkit dari kematian. Itu pun masih ada murid-murid yang mau pergi meninggalkan Yerusalem. Di antara murid-murid yang perjalanan ke Emmaus, ya itu kan salah satu. Nggak akan dia diingatkan Tuhan kembali lagi ke Yerusalem. Waktu Yesus sudah mau naik ke surga, masih ditanya lagi, Tuhan, maukah engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Loh, gagal paham ini murid-muridnya, salah paham. Nggak ngerti rencana Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari supaya kita bisa ngerti rencana Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kita nggak bisa mengandalkan pikiran kekuatan kita sendiri. Coba lihat Alkitab kita. Roma 8 ayat 28. Saya yakin saudara hafal ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau mau berhasil, ikuti rencana Allah. Karena Allah tidak pernah gagal dengan rencananya. Kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, otomatis kita akan mengalami keberhasilan. Karena apa? Disitulah bekerja. Disitulah proses kemenangan terjadi. Disitulah keberhasilan terjadi. Ya, jadi terpanggil sesuai dengan rencana Allah, mengikuti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, ya, berarti kita mengasihi Tuhan. Dan disitulah Allah akan turut bekerja. Bahkan dari saat-saat kita mengalami kesulitan, di saat-saat kita terjepit, di saat-saat kita mengalami kondisi terpuruk sekalipun. Seperti ayat firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai. Karena ada Tuhan yang turut bekerja, yang akan menolong kita untuk kita mengalami kemenangan. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, ayo, ya, engkau yang sedang mungkin saat ini merasa aku kok gagal, hidupku nggak seperti yang aku inginkan. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Ikuti rencana Tuhan. Sebab firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celaka. Saudara, Tuhan punya rancangan untuk hidup kita. Memberikan hari depan penuh pengharapan. Tuh, saudaraku, luar biasa sekali. Rencana Tuhan baik untuk setiap kita. Cuman masalahnya kita kadang nggak ngerti. Ya, kalau kita bingung, kok aku ngalamin gini? Mendekatlah kepada Tuhan. Mulailah berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Apa yang kau ingin aku kerjakan? Apa yang Tuhan mau? Jadi selama ini kita selalu berdoa, Tuhan, aku minta, aku mau begini, aku mau begitu. Sekarang datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang engkau inginkan dari hidupku? Apa yang engkau mau dari hidupku? Saudara, itu level yang lebih lagi. Level yang pertama, berserulah kepada Tuhan. Level yang di atasnya lagi adalah datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Ini aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang benar kepada Allah. Ya, Roma 12 ayat 1. Ya, jadi mari ikuti rencana Tuhan, maka keberhasilan itu ada di depan kita. Kemenangan ada di depan kita. Karena sesungguhnya apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, terlebih untuk hidup kita, saudara, tidak akan gagal. Tuhan pasti menggenapi, Tuhan pasti berhasil. Termasuk karya penyelamatan. Ketika Yesus ditangkap, banyak orang berpikir Yesus gagal. Sampai sekarang pun banyak yang berpikir Yesus gagal. Tuhan kok mati? Dia nggak ngerti Yesus bangkit lagi. Ya, dan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Dia tidak pernah gagal. Sekalipun sebagian orang berpikir dia gagal, Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Dia pasti berhasil. Ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia pasti berhasil. Kalau kita bersama dia, kita pun pasti berhasil. Amin. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu ini Tuhan meneguhkan kami. Untuk kami tidak memandang ke dalam diri kami dengan segala keterbatasan kami. Tapi kami memandang kepada Tuhan. Dan kami mengikuti rencana-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu. Dan kami percaya keberhasilan, kemenangan, keberuntungan itu tersedia. Itu ada di hadapan kami. Bahkan Kau rancangkan atas hidup kami. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Yang memberikan kepada kami hari depan penuh pengharapan. Kami percaya semua tergenapi ketika kami berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami hari ini juga dalam pimpinan Tuhan. Sehingga kami aman dari segala mara bahaya dan celaka. Kami berkemenangan dan berhasil sebab Tuhan berserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari tetap semangat. Ya, ikuti rencananya, ikuti kehendaknya. Kita pasti berkemenangan. Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.